Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggar Haji Muhammad, NIM B100180168, dan teman saya Chandra Ardi Kurniawan, NIM B100180154. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang 31 teori bidang pemasaran menurut jurnal Hull tahun 2011. Yang pertama, teori biaya perusahaan. Teori biaya perusahaan memeriksa hubungan pemasaran yang sedang berlangsung dan menanyakan proses rantai pasokan harus menyesuaikan hubungan dengan mengakomodasi perubahan dalam organisasi pemasaran individu. Kemudian teori agensi. Teori agensi menjelaskan tata kelola organisasi pemasaran dengan menggambarkan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang memperkerjakan agen atau manajer pemasaran untuk menjalankan bisnis operasi organisasi pemasaran. Jensen dan Maebling tahun 1976. Selanjutnya, teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan menyarankan bahwa organisasi pemasaran harus dipandang terdiri dari sejumlah koalisi pemasaran, dan peran manajemen pemasaran adalah untuk mencapai penyelesaian konflik dan penghindaran ketidakpastian dalam batas-batas rasionalitas yang dibatasi. Kemudian terikat rasionalitas. Terikat mengakui bahwa tidak mungkin untuk memahami dan menganalisis semua informasi pasar dan pemasaran yang berpotensi relevan dalam membuat pilihan bagi organisasi pemasaran dan strategi pemasarannya. Untuk mengatasi kompleksitas di mana perusahaan beroperasi, termasuk pasarnya, mengembangkan teknik pemasaran, kebiasaan, dan prosedur operasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya, teori kompetensi. Berbasis kompetensi cocok secara unik untuk mempelajari organisasi pemasaran, di mana ia memfokuskan perhatiannya pada kompetensi khusus yang membuat organisasi pemasaran berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Kemudian teori kontingensi. Berdasarkan Galbraith tahun 1973, teori kontingensi mengemukakan bahwa 1. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengatur organisasi pemasaran, dan 2. Setiap cara mengorganisasikan organisasi pemasaran tidak sama efektifnya. Kemudian teori elektrik produksi internasional berpusat pada keuntungan dalam produksi untuk organisasi pemasaran seperti keuntungan komparatif, keuntungan spesifik lokasi berada di tempat yang tepat pada waktu tepat secara internasional, dan internalisasi pasar. Misalnya, produk dan layanan yang diproduksi di negara asal versus produk offshoring versus outsourcing. Kemudian teori permainan. Permainan adalah kumpulan model matematika yang dapat dirumuskan untuk mempelajari pasar dan pengambilan keputusan pemasaran dalam situasi yang melibatkan konflik dan kerjasama. Misalnya dalam organisasi pemasaran atau di pasar, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan solusi yang optimal atau hasil pemasaran yang stabil ketika para pemain yang terlibat. Misalnya pembuatan keputusan pemasaran memiliki tujuan pemasaran yang bertentangan.
Kemudian ada organisasi industri. Industri berfokus pada perilaku pemasaran strategis. Organisasi pemasaran, struktur pasar tempat mereka beroperasi, dan interaksi antara strategi pemasaran dan struktur pasar. Sinergi antara strategi pemasaran dan struktur pasar berfungsi sebagai ruang lingkup penting untuk meningkatkan kinerja pasar. Selanjutnya, teori ekonomi informasi ilmu. Ekonomi informasi berfokus pada bagaimana pembuatan dan penyebaran informasi mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan organisasi pemasaran. Elemen kuncinya adalah informasi memiliki nilai ekonomi, dalam arti nilai untuk memahami pasar, mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan kemudian merespon sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian teori kelembagaan. Kelembagaan berfokus pada faktor pasar, di mana lingkungan yang dialami oleh organisasi pemasaran seperti industri atau norma masyarakat, peraturan, dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menerima legitimasi dan dukungan pasar. Teori kelembagaan bergantung pada konstruksi sosial, pertukaran pemasaran informal dan formal untuk membantu menentukan struktur dan proses organisasi. Selanjutnya, pandangan berbasis pengetahuan tentang perusahaan. Mengingat asumsi tentang karakteristik pasar dan pengetahuan pasar dan persyaratan pengetahuan untuk mengembangkan juga menerapkan strategi pemasaran, organisasi pemasaran dikonseptualisasikan sebagai lembaga untuk mengintegrasikan pengetahuan pasar dan pemasaran. Selanjutnya, teori jaringan. Jaringan memandang hubungan pemasaran sebagai terdiri dari aktor, yaitu node, ikatan sumber daya, dan hubungan aktivitas. Dikutip dari Hackathon tahun 1989. Aktor mengontrol sumber daya dan melakukan aktivitas-aktivitas menghubungkan sumber daya satu sama lain. Suatu kegiatan terjadi ketika satu atau beberapa pelaku menggabungkan, mengembangkan, bertukar, atau menciptakan sumber daya dengan menggunakan sumber daya lain. Sumber daya dalam konteks jaringan termasuk barang input, modal finansial, teknologi, personalia, dan pemasaran. Kemudian ada ekologi organisasi. Organisasi ekologi berfokus pada pemahaman kondisi lingkungan. Misalnya, turbulensi pasar, turbulensi teknologi, intensitas kompetitif, di mana organisasi pemasaran muncul, tumbuh dan berubah, dan juga mati. Kemudian ada teori prospek. Prospek menjelaskan bagaimana organisasi pemasaran membuat pilihan antara alternatif strategi pemasaran yang melibatkan tingkat resiko pasar dengan evaluasi pada keuntungan pasar atau potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh organisasi. Selanjutnya, teori opsi nyata. Opsi nyata berfokus pada investasi pasar dan pemasaran dalam aset pemasaran real sebagai lawan dari aset keuangan yang memberi organisasi hak tetapi bukan kewajiban untuk melakukan tindakan pemasaran tertentu di masa depan.
Selanjutnya ada teori keunggulan sumber daya. Ruang lingkup asli teori ini dikembangkan dalam konteks pemasaran. Dengan dasar pemasarannya, teori keunggulan sumber daya membayangkan organisasi pemasaran sebagai sekumpulan sumber daya pemasaran yang berakar pada proses pencarian ketidakseimbangan yang tertanam dalam pasar dengan persaingan yang kurang sempurna. Kemudian ada pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan membayangkan organisasi pemasaran sebagai bundel sumber daya pemasaran strategis yang didistribusikan secara heterogen di seluruh organisasi pemasaran dan berakar pada proses pencarian ekuilibrium yang tertanam di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya teori ketergantungan. Sumber daya ketergantungan menunjukkan bahwa sumber dan konsekuensi kekuasaan yang dimiliki organisasi pemasaran di pasar bergantung pada jaringan pemasaran khusus industri mereka dan keselarasan dengan mitra rantai pasokan yang berputar di sekitar kendali dan ketergantungan pada sumber daya pemasaran strategis yang diciptakan oleh interaksi dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya layanan teori logika dominan. Lingkup asli logika dominan dikembangkan dalam konteks pemasaran, mengingat fondasi pemasarannya, pandangan yang berpusat pada layanan mengidentifikasi sumber daya operator pemasaran, terutama kompetensi inti pemasaran tingkat tinggi, sebagai kunci untuk memperoleh keunggulan kompetitif untuk organisasi pemasaran. Dikutip dari Fargo dan Lush tahun 2004 halaman 12. Kemudian teori persinyalan. Persinyalan melibatkan satu organisasi pemasaran yang menyampaikan beberapa informasi pasar, produk, atau layanan yang berarti kepada pelanggan dan atau pihak lain di pasar mereka. Selanjutnya teori model sosial. Modal sosial mengakui bahwa organisasi pemasaran dan pasar terdiri dari orang, misalnya pelanggan, tenaga penjualan, dan bahwa keterampilan dan hubungan antar pribadi di antara orang-orang ini seperti kredit dan kepercayaan yang mereka bangun satu sama lain membentuk aktivitas dan hasil organisasi pemasaran. Kemudian teori kepentingan. Pemangku kepentingan dalam memfokuskan upaya organisasi pemasaran pada pengembangan dan pembinaan pertukaran dengan banyak kelompok konstituen selain pelanggan dan pemegang saham. Dengan demikian, pendekatan pemangku kepentingan berusaha untuk memperluas visi manajer pemasaran tentang tanggung jawabnya di luar menjadi pelanggan dan berorientasi pada keuntungan. Karena saya tidak sendiri, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Chandra Ardi Kurniawan. Teori strategi. Pilihan strategis berpendapat bahwa keputusan manajer pemasaran memainkan peran yang luar biasa dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi pemasaran yang sedang berlangsung di pasar, dalam upaya pengembangan produk mereka, atau dalam pemosisian dan segmentasi pasar. Analisis pilihan strategis menyangkut 1. Hubungan antara manajer pemasaran dan pilihan mereka, 2. Dinamika pasar, dan ketiga, hubungan antara manajer pemasaran dan pasar. Selanjutnya yaitu teori sistem. Meskipun beberapa sistem tertutup,
organisasi pemasaran paling tepat dipandang sebagai operasi dalam sistem terbuka. Perspektif sistem terbuka menekankan saling ketergantungan organisasi pemasaran dalam lingkungan pasarnya. Menurut Scott tahun 1981. Selanjutnya, teori rasionalitas kompetitif. Ruang lingkup asli dan teori rasionalitas kompetitif dikembangkan dalam konteks pemasaran. Dengan dasar pemasarannya, premis dasar dari teori rasionalitas kompetitif adalah bahwa variasi dalam tingkat respon pembeli dan penjual terhadap perubahan dalam penawaran dan permintaan menciptakan peluang yang dapat dieksploitasi secara tidak sempurna oleh pembuat keputusan yang termotivasi, waspada, dan terburu-buru. Teori persaingan multimarket. Teori persaingan multimarket dan premis organisasi pemasaran yang bersaing dengan organisasi pemasaran lain di berbagai pasar domestik dan atau pasar internasional membayangkan organisasi pemasaran yang bersaing menempati posisi pasar yang unik di berbagai pasar. Kemungkinan banyak industri dan kemungkinan banyak rantai pasokan. Teori pertumbuhan perusahaan. Teori pertumbuhan perusahaan yang terutama berakar pada perusahaan industri memiliki hubungan paling logis dengan saluran pemasaran dan rantai pasokan. Teori ini telah berfungsi sebagai fondasi logis untuk pandangan berbasis sumber daya, dan ini membahas perolehan sumber daya pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan memperoleh posisi di pasar melalui penaruhan produk atau layanan, koordinasi interfungsional, dan jalur pelaporan formal di antara personel pemasaran secara langsung dapat diterapkan ke organisasi pemasaran lebih kontemporer dan membutuhkan strategi pemasaran. Teori perusahaan multifungsional. Teori perusahaan multifungsional menunjukkan bahwa ruang lingkup internasional terletak pada mekanisme kontrol dan koordinat eksplisit dari nilai tambah kegiatan. Pengatur adalah yang mengarahkan pemilik keunggulan untuk menggantikan pasar demi keuntungannya. Teori biaya ekonomi. Teori biaya ekonomi berakar pada gagasan bahwa perusahaan dan pasar mewakili struktur tata kelola alternatif yang memiliki biaya transaksi berbeda. Rasionalitas terbatas dari organisasi pemasaran, oportunisme pasar bersama dengan transaksi pasar yang melibatkan kekhususan aset pemasaran dan ketidakpastian pasar adalah apa yang merekatkan perusahaan sebagai struktur tata kelola. Teori excellence. Teori excellence berpusat pada karakteristik manajer pemasaran atas pilihan mereka untuk penguatan organisasi pemasaran dengan mengembangkan strategi pemasaran serta pilihan kinerja pasar dalam keputusan terkait. Premis utamanya adalah bahwa hasil pemasaran utama sebagian besar merupakan fungsi pengembalian keputusan eksekutif pemasaran dari puncak organisasi pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resume jurnal yang berkaitan dengan salah satu 31 teori tersebut, yaitu teori kelembagaan yang berjudul Sinergi Industri dan UMKM berbasis kelembagaan dalam meningkatkan daya saing industri nasional, skema implementasi dan transmisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi industri di Indonesia, membangun konsep sinergi usaha mikro, kecil, menengah, berbasis industri dan kelembagaan di Indonesia, dan menganalisis pengaruh transmisi sinergi antara industri dan UMKM terhadap public-private partnership atau yang disebut P3 untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Media yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah metode Data Development Analysis atau DEA dan studi deskriptif mengacu pada model Cobb-Douglas, dan variabel input yang digunakan adalah modal dan tenaga kerja, sedangkan variabel output yang digunakan adalah output dari 24 jenis industri. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi industri di Indonesia sedang memperlambat.
Parameter pelambatan terlihat dari kontribusi industri terhadap PDB yang mengalami penurunan. Selain itu, kenaikan PPP akibat peningkatan efisiensi industri akan meningkatkan penerimaan negara untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Kondisi industri di Indonesia mengalami pelambatan. Parameter pelambatan dapat dilihat dari kontribusi Indonesia terhadap PDB yang mengalami penurunan. Perlambatan tersebut disebabkan karena berbagai faktor umum yang berdampak pada menurunnya efisiensi industri secara operasional. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan hasil perhitungan efisiensi industri di Indonesia menunjukkan bahwa 87% industri di Indonesia belum mencapai kondisi yang efisien. Bahkan, sebanyak 70% industri di Indonesia juga belum mencapai kondisi efisien secara dinamis melalui parameter teknologi dan progres. Konsep sinergi industri dan UMKM berbasis kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan public-private partnership atau P3 tadi di Indonesia. Sinergi tersebut dilakukan melalui pendayagunaan UMKM sebagai usaha mikro yang banyak jumlahnya untuk memproduksi output antara intermediate output yang nantinya digunakan untuk input industri besar. Selain itu, adanya pencapaian berupa peningkatan efisiensi pada industri juga akan semakin memperbaiki dan meningkatkan citra industri di mata swasta, sehingga nantinya intensitas public-private partnership di Indonesia akan mengalami kenaikan. Adanya kenaikan efisiensi industri akan meningkatkan penerimaan negara untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Kenaikan tersebut juga nantinya akan meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur untuk industri sebagai sektor yang telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik di mata swasta, sehingga perbaikan industri dari aspek infrastruktur pun dapat terlaksana dan daya saing industri nasional semakin meningkat. Adanya partisipasi lapisan industri kecil UMKM dalam menyokong industri untuk mencapai kondisi efisien dalam rangka meningkatkan public-private partnership juga akan mengurangi disparitas, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi industri sendiri, skema sinergi juga akan bermanfaat bagi semua lapisan usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.